Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia? Pada video kali ini, saya akan membahas prediksi soal evaluasi akademik MAOC P3K tahun 2023. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Berikut ini termasuk kode etik dan nilai dasar berakhlak kecuali A. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. C. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. D. Loyal kepada atasan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yaitu D. Loyal kepada atasan. Soal nomor kedua. Berikut ini adalah termasuk perilaku akuntabilitas yang sesuai dengan konteks core values ASN berakhlak, yaitu A. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. B. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cekatan, disiplin, dan integritas tinggi. C. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan fleksibel dan berintegritas tinggi. D. Kemampuan beradaptasi dengan permintaan dan karakter masyarakat Indonesia yang beragam. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 yaitu A. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian soal nomor ketiga, yang manakah di antara panduan perilaku berikut yang merupakan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan? A. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. B. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. C. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. D. Melakukan perubahan tiada henti. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 yaitu D. Melakukan perubahan tiada henti. Soal nomor 4. Sebutkan yang bukan merupakan fungsi ASN. A. Pelaksana kebijakan publik. B. Pelayanan publik. B. Pelayan publik. C. Pengawas kegiatan publik. D. Perekat dan pemersatu bangsa. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 yaitu C. Pengawas kegiatan publik. Soal nomor 5. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar adalah prinsip A. Accountable, B. Berkeadilan, C. Accessible, D. Efektif. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 yaitu A. Accountable. Soal nomor 6. Dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedudukan masyarakat dalam konteks tersebut adalah A. Masyarakat sebagai wajib pajak, B. Masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintah, C. Masyarakat sebagai elemen adanya negara, D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 yaitu D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Soal nomor 7. Menurut Aimanto, siklus layanan dimulai pada saat ... dan berakhir pada saat ... A. Dimulai pada saat konsumen datang ke loket pelayanan dan berakhir ketika konsumen pulang. B. Dimulai saat konsumen menemui kendala dan berakhir ketika keluhannya tertangani. C. Dimulai saat konsumen memilih jenis layanan dan berakhir setelah menemui petugas pelayanan. D. Dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 yaitu D. Dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan.
Soal nomor 8, dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedudukan masyarakat dalam konteks tersebut adalah A. Masyarakat sebagai wajib pajak, B. Masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintah, C. Masyarakat sebagai elemen adanya negara, D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 yaitu D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Soal nomor 9. Pilihlah pernyataan yang paling tepat. A. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, dan etika. B. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antar individu satu dengan individu lainnya. C. Akuntabilitas individu tidak mempengaruhi akuntabilitas personal. D. Akuntabilitas keluarga merupakan pondasi dari akuntabilitas kelompok. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu A. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, dan etika. Soal nomor 10. Sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar jabatan ASN bahwa setiap ASN perlu memiliki 3 jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatannya, yaitu A. Teknis, kepemimpinan, dan sosiokultural, B. Tugas, manajerial, dan sosial kultural, C. Teknis, manajerial, dan sosial kultural, D. Teknis, leadership, dan sosial kultural. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 yaitu C. Teknis, manajerial, dan sosial kultural. Soal nomor 11. Sebagai ASN, membiasakan belajarlah hal-hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus-menerus dalam proses belajar yaitu A. Learn, B. Unlearn, C. Relearn, D. Self-study. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 yaitu A. Learn. Soal nomor 12. Berikut ini adalah indikator suasana lingkungan bekerja yang harmonis. A. Suasana bekerja tidak bahagia. B. Kinerja organisasi rendah. C. Kesempatan belajar dan kontribusi rendah. D. Seluruh ASN suka saling membantu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 yaitu D. Seluruh ASN suka saling membantu. Soal nomor 13. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan sebagai dasar pembentukan NKRI dituangkan dalam Pancasila yaitu A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 yaitu C. Sila ketiga. Soal nomor 14. Manfaat keanekaragaman bangsa Indonesia yang paling tepat adalah A. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. B. Membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. C. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah. D. Tindakan anggota masyarakat yang sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 itu B. Membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Soal nomor 15. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal yang artinya A. Mutu dan sikap patuh, B. Mutu dan sikap taat, C. Mutu dan sikap setia, D. Mutu dan sikap hormat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 yaitu C. Mutu dan sikap setia. Soal nomor 16. Lagu yang paling tepat menggambarkan keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia berikut ini adalah A. Kebiar-kebiar, B. Bendera merah putih, C. Garuda Pancasila, D. Dari Sabang sampai Merauke. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 yaitu D. Dari Sabang sampai Merauke.
Soal nomor 17, bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan terhadap A. Pimpinan, B. Pekerjaan, C. Profesi, D. NKRI. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 yaitu D. NKRI. Soal nomor 18. Nasionalisme dalam konteks loyalitas seorang ASN dapat dimaknai sebagai A. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa pengorbanan terbesar mesti diberikan untuk organisasi. B. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa pengorbanan terbesar mesti diberikan untuk negara. C. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk organisasi. Dan D. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 yaitu D. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Soal nomor 19. Yang tidak termasuk panduan perilaku loyal dalam core values ASN adalah A. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. B. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan integritas dan semangat juang yang tinggi. C. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. D. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 yaitu B. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan integritas dan semangat juang yang tinggi. Soal nomor 20. Kebijakan adaptif dikontekstualisasi oleh elemen kapabilitas sistem dinamik governance berikut. A. Thinking ahead, B. Thinking along, C. Thinking again, D. Thinking across. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 yaitu A. Thinking ahead. Soal nomor 21. Berikut ini adalah beberapa indikator yang menunjukkan sebuah organisasi yang berkarakter adaptif, kecuali A. Agilitas, B. Status quo, C. Fleksibilitas, dan D. Responsif. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 yaitu B. Status quo. Soal nomor 22. Negara bukan menjadi satu-satunya penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip dari konsep A. Governance, B. Government, C. Welfare State, D. New Public Service. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 yaitu A. Governance. Soal nomor 23. Berikut ini adalah konsep yang mengandung prinsip-prinsip governance, kecuali A. Triple helix, B. Pentahelix, C. Quadruple helix, D. Collaboration. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 yaitu D. Collaboration. Soal nomor 24. Pernyataan berikut sesuai dengan prinsip governance, kecuali A. Pemerintah tidak menjadi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik, B. Pemerintah menjadi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik, C. Civil society menjadi salah satu aktor dalam penyelenggara pelayanan publik, D. Triple helix merupakan salah satu konsep dalam pendekatan governance. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 yaitu B. Pemerintah menjadi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik. Soal nomor 25. Berikut ini adalah proses kolaboratif, kecuali A. Face-to-face dialog, B. Trust building, C. Win-win solution, dan D. Commitment to process. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 yaitu C. Win-win solution. Bagi yang ingin mendownload file PDF-nya, saya cantumkan di deskripsi. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.